Oke, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Bu Huid? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak Haryono. Iya, Alhamdulillah. Oke, hari ini kita sedikit berbincang ya, Bu, terkait Ibu akan melakukan proses coaching. Jadi, di sini saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu untuk lebih mengembangkan potensi Ibu dalam kegiatan percakapan coaching. Nah, apakah Ibu bersedia? Tentu bersedia Pak. Oke, baik, Bapak, baik Ibu ya. Terima kasih atas kesediaannya. Jadi, yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, tentu saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu. Nah, adapun rubriknya itu adalah saya akan mengamati mengenai apakah proses coaching yang dilakukan Ibu sesuai dengan alur tirta itu. Itu yang pertama ya, sesuai alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Ibu ya. Nah, Iya dan Pak. juga saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching Ibu. Nah, yang mana prinsip coaching itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan yang memaksimalkan potensi. Oke, selanjutnya Bu, sebelum Ibu lanjut kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan Bu ya. Iya Oke, Pak. mohon diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, kompetensi yang mana akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini itu yang ada 3 Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena saya merasa saya masih perlu untuk berlatih lagi bagaimana membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya kunci saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian berikutnya terkait indikator. Nah, jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Saya berharapnya Pak, kunci saya itu bisa berpikir secara kritis, secara Oke. terbuka mengungkapkan permasalahannya dan menemukan solusi atau gagasan ide atas permasalahan yang dihadapinya. Mungkin seperti Oh itu. iya. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Iya, Baik. Pak. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu ya. Dan setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya, Bu ya. Baik, Pak. Oke, kalau begitu silahkan Ibu lakukan proses coachingnya bersama coach Ibu ya. Semoga lancar dan semoga berhasil Bu. Izin saya menonaktifkan kamera supaya proses coachingnya Ibu berjalan lancar. Ya, Baik, silakan Bu. terima kasih Pak Assalamualaikum Haryono. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Intan. Assalamualaikum Bu Fit. Apa kabarnya Bu Intan? Kabar baik Bu. Ya, Bu Fit, Bu. bolehkah saya meminta waktunya? Tentu Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh, baik Bu Intan. Apa yang akan kita ceritakan hari ini Bu Intan? Begini Bu Fit, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan nanti dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi amalan saya dan saya tentang antusiasme murid saya di kelas Bu.
Oh iya, baik Bu, semoga nanti dari hasil perbincangan kita hari ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Inten, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu sehingga mereka kurang antusias dalam pembelajarannya bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, jadi menurut Bu Inten yang menyebabkan murid Bu Inten itu kurang antusias karena dari Bu Intennya sendiri yang membuat menyajikan pembelajaran yang sedikit membosankan menurut Bu Inten ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Ya, saya sependapat dengan Bu Inten. Murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asyik dan tidak monoton supaya mereka tidak bosan ya Bu. Iya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu sehingga mereka merasa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games yang pelajaran yang lebih menarik. Ya, menarik ya Bu. Iya, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu apa penyebabnya sehingga menurut Ibu mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar dengan beragam dan menyenangkan. Oh, jadi karena banyaknya tugas yang diberikan dan banyak pertanyaan, jadi mereka mengabaikan tugasnya ya Bu. Iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar yang seperti apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Yang ada di perpustakaan ya Bu. Apakah ada sumber belajar Bu selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang tren yaitu TikTok, Bu. Ya, betul sekali Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi seperti ada via YouTube, artikel di blog, kemudian yang tren sekarang itu ada TikTok dan Reels. Nah, sumber-sumber belajar itu pasti akan membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid akan lebih senang dan tidak dipaksa, saya akan tidak dipaksakan untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya saya akan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun atau beberapa pembelajaran digital lainnya, Bu. Wah, pembelajaran terdiferensiasi Bu ya. Iya, Bagus sekali Bu rencananya Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu apa yang Ibu rencanakan seperti membuat menggunakan sumber belajar yang beragam. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan
banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, luar biasa sekali, Bu. Betul-betul berdiferensiasi ya komitmen Ibu ini. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Fit atas waktunya sharing kepada saya. Semoga bisa membuka sesuatu yang baru dalam pikiran saya untuk merubah apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, sama-sama Bu Inten. Tetap semangat. Semoga berhasil ya, Bu. Terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri di sini dulu ya, Bu. Mungkin nanti lain kali kita bisa bercerita kembali. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Inten. Oke, mantap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Haryono. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Nah, jadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya. Nah, baik Bu. Karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ini adalah merupakan pertanyaan pasca supervisi ya Bu ya. Iya Oke. Pak. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya. Kalau Silakan. menurut saya ini loh Pak, pandangan saya. Ya. Setelah saya melakukan proses coaching tadi, bagi saya itu saya sudah melaksanakan sesuai alur Tirta. Ya, mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach saya, selanjutnya menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian kira-kira? Ya, karena itu tadi Pak, saya merasa sudah melaksanakan alurnya, ada tujuannya, identifikasi, menanyakan rencana aksinya, dan komitmen atau tanggung jawab dari coach saya. Oh iya, baik Bu. Nah, oke, begini Bu ya. Kira-kira bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu Pak, tentu boleh. Jadi dari hasil pengamatan saya, proses coachingnya berjalan lancar antara Ibu dengan coach tadi. Kemudian alur Tirta juga sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya lihat coach juga sudah merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian saya lihat prinsip coachingnya juga sudah ada Bu ya, alhamdulillah Bu ya. Menurut saya itu sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar, sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, setelah mendengar hasil pengamatan saya, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Wah, setelah saya mendengar hasil pengamatan dari Bapak, jujur saya merasa senang sekali Pak, karena saya mampu melaksanakan coaching sesuai alur Tirta dan juga menerapkan prinsip coaching. Tapi jujur saya juga merasa masih ada kekurangan Pak, dan perlu latihan lagi supaya nantinya saya terbiasa melakukan coaching. Oh iya, oke. Nah, terakhir Bu ya, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Saya akan terus berlatih, melakukan coaching agar terbiasa dan mampu menggali ide ataupun membantu coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya juga akan terus berlatih bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach lebih terbuka dalam menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Pak. Okay. Baiklah Ibu, sebelum kita akhiri ya perbincangan ini, adakah yang ingin kira-kira Ibu sampaikan? Tidak ada Pak.
Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya Bu ya dalam belajar dan berlatih. Dan di sini saya sebagai supervisor menemukan banyak hal dalam prosesnya. Terutama tadi dari percakapan Ibu itu saya sangat banyak belajar tentang percakapan coaching dari Ibu yang dilakukan tadi. Saya banyak mendapat referensi-referensi dan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai supervisi akademik berbasis coaching. Luar biasa Ibu ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.